idealisme wartawan itu kan artinya terkekang kan di situ. Sangat bang, sangat bang, sangat bang. Kita sudah naik headline, sudah selesai kita punya halaman 1 jam setengah 1 malam ya. Halaman 1 kita setengah 1 jam 12 sudah siap bang. Tinggal naik cetak. Ada telepon dari Laksus. Tidak boleh berita itu. Apa yang kami lakukan? Menggantinya dengan berita lain. Susah kan nggak gantinya? Zaman dulu kan layout kan pakai tangan. Ya. Apa kita lakukan? Kita black out. Kita hitamkan itu setengah halaman. Dipanggil pula Pak Laksus. Ya. Apa kalian? Apa kalian? Tidak suka kalian dilarang? Itu dialami. Ali mengalami kok saya dasar itu dah. Iya. Itu lawan idealisme kita kan, lawan idealisme kita kan adalah seperti itu. Iya. Sensor. Itu kan namanya sensor itu. Nah, ini tantangannya kan seperti itu juga, Bang. Jadi tantangan idealisme kita tuh bukan hanya amplop. Masa Orde Baru itu gitu. Iya. Jadi wartawan sekarang itu, mereka nih wartawan muda lah khususnya. Mereka silau dengan wartawan-wartawan yang sudah lebih senior, yang sudah memiliki mobil mungkin dilihatnya, sehingga mereka mau cepat untuk seperti itu. Dan mulailah kerjanya mau gampang kerja. Ya seperti tadi, nerima amplop atau ya macam-macam lah cara-caranya. Menyangkut soal kualitas ini Bang. Tadi Bang Wara sudah menyinggung soal teknologi ini tadi kan sangat memanjakan sekali pada jurnalis-jurnalis sekarang. Ini memang dari sisi kualitas atau prioritas lah, itu memang akan berdampak negatif. Kita tidak pernah lagi melihat berita atau sangat jarang saja melihat berita yang sifatnya dead news, ya kan? Padahal itulah bagian yang sering kita lakukan pada zaman kita dulu. Aku teringat Bang sedikit aja mau menceritakan tentang pengalaman aku tentang dead news tadi ketika Aceh masih diguncang dengan berita-berita GAM. Di situ ada berita tentang kuburan massal yang menghebohkan itu. Nah, kita sebagai wartawan tanpa ada instruksi dari atasan, kita tergerak untuk menjajaki kuburan massal ini. Seperti apa sebetulnya kuburan massal itu? Bergeraklah aku ke Aceh, di mana disebut-sebut ada satu titik kuburan massal yang sangat dahsyat. Di sana aku menyamar sebagai waktu itu ya, mahasiswa yang kemudian berhasil menemukan satu titik kuburan massal yang malam-malam kemudian digali penuhlah dengan tengkorak di situ. Apa kata saksi yang menunjukkan kuburan itu? Di sinilah hampir tiap malam Pak pakai truk mayat-mayat itu ditumpahkan. Saya foto itu semua, kerangka-kerangka itu pada malam hari. Akhirnya saya beritakanlah di Republika. Apa hasilnya? Besoknya Panglima TNI itu pas kebetulan tugas ke Sumawe, membaca itu di pesawat dan kemudian saya wawancarainya karena memang itu harus dijawab oleh Panglima. Apa yang terjadi? Saya ditendang oleh Panglima karena telah memberitakan seperti itu. Sebetulnya orang-orang lain juga memberitakan tentang kuburan massal itu. Hanya bedanya apa? Kita lebih dalam menggali peristiwa itu. Lebih dalam. Dan deskripsinya betul-betul kita tampilkan. Ini sebetulnya membuat TNI marah. Kalau ke orang lain, itu tidak seperti itu. Hanya sekedar, ya mungkin sumir lah. Akibatnya apa? Dia tidak menyentuh berita itu. Apa yang kita sajikan, itu betul-betul memberikan efek yang sangat luar biasa kepada institusi yang disalahkan pada waktu itu, TNI. Dan itulah yang aku alami, ya kan, sehingga aku sempat dikejar oleh Intel, dan akhirnya pulang malam lah dari Lok Sumawe ke Medan. Ya. Nah, inilah bentuk-bentuk dead news atau pendalaman berita atau investigative reporting yang tidak lagi dilakukan oleh kalangan wartawan sekarang. Bung Halim mungkin bisa punya persepsi dalam melihat ini. Ya, aku pikir ya itulah persoalannya sekarang ya. Persoalannya memang perkembangan teknologi membuat apa yang seperti dilakukan Bang Mian dengan semangat jurnalismenya, dengan semangatnya sebagai wartawan, mungkin sangat langka jadinya sekarang ini. Sebenarnya kalau menurutku ya, teknologi itu harusnya bisa membantu wartawan untuk menghasilkan berita yang lebih bagus dibandingkan semestinya dibandingkan apa yang dilakukan oleh wartawan-wartawan seperti Bang Mian dan wartawan-wartawan yang lainnya gitu. Tapi yang terjadi sekarang, kemudahan yang ditawarkan teknologi
membuat wartawan-wartawan menghasilkan berita yang kelasnya, yang mutunya, yang kualitasnya kok kayaknya lebih rendah dari kita-kita dulu gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah kekesalan kita juga gitu kan. Ini siapa yang salah sebenarnya? Apakah kita sebagai wartawan-wartawan senior, Bang Lian, Bang Ari gitu kan, Bang Alis yang tidak menyampaikan legasinya gitu kan. Tapi kalau tidak menyampaikan legasinya, toh abang-abang juga kecewa dengan yang seperti ini. Artinya kan kita selama ini sudah berusaha supaya adik-adik ini berbuat harus lebih dari kita gitu. Tapi kok ternyata lebih rendah dari kita. Nah ini mungkin menjadi PR juga buat di kita. Saya juga sudah berulang-ulang di kelas juga gitu ya. Di kelas juga selalu ngomong gitu kan. Harusnya dengan bantuan teknologi ini kalian bisa menghasilkan berita-berita yang bagus gitu. Kalau kita baca All the President Men, semuanya kan manual. Iya, Tapi mereka bisa menggulingkan presiden, gitu kan? Richard Nixon waktu itu, gitu kan? Ya. Lalu ketika di sebelum-sebelumnya juga di Indonesia banyak yang bisa dilakukan dengan teknologi yang sangat sederhana. Tapi sekarang dengan teknologi yang sangat lengkap, kenapa kok berita kalian kendor, gitu kan? Gitu jadi pertanyaan. Nah Jadi, ini, ya. karena kalau sudah menyinggung itu, aku berharap PWI ke sana. Jadi dalam hal nasional ini, sekarang karena media cetak sudah mulai berkurang dan pelan-pelan akan hilang, perhatian bagaimana membina wartawan-wartawan online, wartawan digital ini. Ya itu yang harus diperhatikan, karena mereka sekarang bebas. Benar. Akrannya oleh media. Anda silakan masuk. Setelah masuk, udah dibaca orang, ada persoalan baru dirubah. Iya. Kita lihatlah berita-berita dari wartawan-wartawan online itu yang bisa menulis dan mengirim berita dari lokasi on the spot. Iya. Itu harus diperiksa lagi karena kalau enggak orang tertipu, publik yang tertipu nanti kena hoax. Iya. Oke. Aku lanjutkan lah. Harimau ini kalau sudah dibeset, sudah diawetkan, suaranya udah dari loudspeaker. Memang garangnya masih ada, cuman nggak menakutkan lagi. Didudui orang, diapakan orang nggak, ya udah nggak ngelawan lah. Itu yang aku khawatirkan. Dunia wartawan kalau sudah sempat dibeset apa istilahnya itu? Sudah diawetkan. Aku yang khawatirkan itu. Kalau sebelumnya kan jadi macam ompong dia. Nah kalau sudah diawetkan, itulah. Coba lihat berapa banyak sekarang wartawan-wartawan yang ada. Apa yang dihasilkan? Nggak ada. Aku cuma dengar dari kawan-kawan tuh, kirim ya WA ya. Kan cuma gitu yang ada. Ya kan. Akhirnya keluar beritanya sama semua. Itu yang buat sama juga berita tadi lah. Berita di Pemko kan sama semua. Udah dibuatkan. Rilis semua udah. Maka aku rasa paling tepat itu harimau itu paling tepat lah jadi contoh. Jadi orang apa. Nah, kata Pak pula dasar pertimbangan yang naruh logo harimau ya itu pula heran pula. Aku rasa itu memang. Karena harimau Sumatera itu kali. Usul Bang Jaya itu. Iya. Habitatnya makin sempit. Habis itu dia dinyatakan dilindungi, tapi tidak terlindungi. Kan itu kasihannya. Itu betul-betul menggambarkan bagaimana kehidupan wartawan ya. Iya. Aku sekarang jadi wartawan, tapi nggak punya kartu dan media aku di Bredel, Salemba. Itu beritaku tetap di halaman pertama, bahkan di Kuping lagi. Ya. Tapi aku nggak sempat jadi wartawan. Baru terakhir aku masuk di Haji. Itu pun karena kepingin jadi wartawan baru sekarang menjadi Haji. Oke lah, aku rasa memang kita berharap wartawan ini masih hidup dan bisa. Jangan hidup dia, tapi sudah di dalam rumah macam peliharaan anak-anak sultan itu kan harimau singa di rumahnya 3-4 ekor. Nah, jangan begitulah wartawan kita. Aku ingat sekali waktu Pak Emil Salim ditanyai soal TPL, datang wartawan ke Polonia waktu itu Pak Emil Salimnya turun, ditanyai sama wartawan, Pak ini begini nih. Ada data kok enggak? Kalau kau ada data, datang kau. Aku balik hari Kamis katanya. Datang kau, diskusi kita di situ. Hari Kamis wartawan nggak dia datang. Kenapa? Nggak punya data. Kalau kemarin wartawan kita sekarang nggak punya data, nggak mau cari data. Padahal data di mana-mana. Itu aja lah buktinya. Wartawan ruang terbuka hijau Medan itu 7%. Dari mana 7%-nya?
0,2%. Tapi wartawan nggak pernah mau merubah, nggak pernah mengupdate. 0,02%, asli itu pasti. Ya, Tapi dinyatakan udah wartawan 7%. Oke lah, mudah-mudahan wartawan. Aku udah ikut jadi wartawan soalnya. Aku ikut di Haji kan. Mudah-mudahan nggak usah gitulah. Dan aku juga pernah diwawancarai orang. Bang, kita wawancara bang ya. Soal apa? Soal lingkungan. Apanya yang lingkungan yang mau aku tanya? Dia pun nggak tahu. Lingkungan bukan sedikit. Seluas-luasnya lingkungan. Oke. Kita Mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Macam Medan Club itu. Kan kita yang memulai itu. ya. Kita membicarakan. Sekarang baru mulai ramai. Yang lain kan belum ada bicarakan waktu itu. Ramainya apa? Iya, diminta orang tuh KPK turun tangan. Udah ada mulai demo. Oh. Udah ada mulai bicarakan. Kok enak kan menjual yang bukan miliknya katanya. Tuh. Karena tugas kita di sini, pers ya. Di acara ini kita memberitakan. Kita kan tidak punya intensi. Iya. Gagalkan atau apa tidak. Berita itu harus Ya. update. Yang kita update itu kan waktu itu karena kok ada rencana penjualan, kok tak ada berita satu koran pun di Medan itu yang Iya. membuka. Kita lah yang pertama ya Bang Alis. Soal harimau itu Bang Jaya, Ah, bukan simbol apa ini aja, APN, tapi juga PON juga menggunakan simbol itu, harimau. kenapa? Nggak tahu, karena mungkin harimau Sumatera ini punya apa namanya, punya keistimewaan atau apa sehingga dipilih lah menjadi ikon atau apa simbol atau apa di PON 24 nanti. Iya, bukan ngejek itu. Jadi apakah memang satwa ini tepat untuk digunakan menjadi simbol-simbol atau ikon? Ya mari coba kita nilai lah, karena memang Sumatera Utara sendiri tidak punya ikon yang bisa dikatakan pas. Memang harimau akar itu kan semua punya lah itu. Ya. Tapi aku rasa memang cocok wartawan tuh digambarkan dengan harimau. Aku rasa cocok kali yang pertama itu. Cocok lah ya, daripada dibikinnya kita jadi orang hutan, pakai lambang orang hutan. Sumut juga kan? Iya. Tapi kalau harimau kesannya ada apa? Menakutkan. Artinya wartawan ini jadinya harus ditakuti. Itu juga kurang. Iya, kalau harimaunya hidup. Kita sudah bicara panjang juga mengenai pers ini. Dan rasanya cukup ini. Nah, banyak mesti dibicarakan karena pers ini adalah merupakan salah satu faktor yang juga menentukan jalannya pemerintahan. Berita yang buruk akan membuat pemerintahan buruk. Jadi dengan kata lain, kita perlu bicarakannya. Jadi kita ikuti aja. Selama Hari Pers Nasional, para wartawan jadilah seorang wartawan profesional, ya, Benar. dan kemudian teliti dan jangan lakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti berita-berita hoax. Ada pesan, Lim? Ya, aku pikir itu udah cukup, Bang. Kita berharap perkembangan teknologi ini bisa menghasilkan wartawan-wartawan yang mau berkeringat. Nah, mau berkeringat, kan? Bukan berarti dengan teknologi wartawan tidak harus berkeringat gitu. Harusnya berkeringat gitu kan. Supaya dia juga bisa menghasilkan berita-berita yang baik. Karena di Medan seperti Tribun, ku dengar itu wartawannya memang harus di lapangan. Jadi kalau ada info-info dari media sosial, dari media online, ya harus kejar untuk konfirmasi, untuk verifikasi, cek and recheck. Kalau tidak bisa ditayangkan beritanya gitu. Nah, pikir ada media-media lain juga yang seperti itu. Nah, semangat seperti ini yang harus kita pupuk, harus kita kembangkan supaya berita-berita iya betul Bang, supaya berita-berita dihasilkan betul-betul bertanggung jawab dan berguna untuk publik. Pikir itu Bang. Oke. Dengan kata lain, Bang Alis, Mbak Wara, ya? Sudah Bang, saya harapkan ke depan pers sebagai salah satu pilar penegakan demokrasi akan lebih berkembang dan kita harapkan pers tetap di garis rel investigatif reporting. Kita tutup ya. Oke, terima kasih semuanya. Nur Halim, tampilkan muka aku sebentar. Oke Bang. Oke, terima kasih. Ya, semoga bisa menjadi harimau benar lah wartawan-wartawan ini. Iya Bang. Kita jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.